Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan apa itu function, dan kita juga sudah belajar terkait dengan class dan objek ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan masih berhubungan dengan objek, yaitu terkait dengan interface. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka link yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, ini untuk bahan latihan kita. Nah, teman-teman silakan buka di browser teman-teman linknya. Kemudian teman-teman pilih di sini ada branch untuk materi kita terkait dengan interface. Nah, part 09 interface. Teman-teman tinggal pilih dulu. Nah, nanti akan diarahkan untuk branch spesifiknya ya. Kita menggunakan 09 interface. Teman-teman tinggal clone. Di sini juga sudah ada materi terkait dengan interface-nya. Sudah saya buat rangkumannya. Silakan teman-teman baca-baca ya. Ya, kita akan clone. Nah, saya akan menggunakan directory C TypeScript tutorial 08 ya. Kita akan open. Nah, teman-teman tinggal paste ke terminal teman-teman dan enter. Oke, saya akan clear screen. Saya akan masuk ke directory C, kemudian TypeScript tutorial. Kita akan cek. Nah, saya sudah ada ya 08 interface. Kita akan masuk ke directory 08 interface. Kita clear screen. Kita akan buka dengan Visual Studio Code. Nah, kita akan buka. Oke, di sini sudah ada ya beberapa file. Di sini ada readme. Ini untuk dasar teorinya. Teman-teman silahkan dibaca. Kemudian di sini juga sudah ada main. Di sini secara config basic sudah saya buatkan ya. Jadi teman-teman tinggal pakai. Ini terkait dengan interface. Interface di TypeScript adalah tipe abstrak yang mendeskripsikan bentuk dari sebuah objek atau rancang bangun ya. Nah, yaitu nama properti dan tipe data yang dapat dimilikinya. Interface berfungsi sebagai kontrak suatu kelas, fungsi atau objek yang mengimplementasikannya. Artinya, mereka harus mengikuti sintak yang ditentukan oleh interface. Nah, interface untuk menghasilkan kode apapun atau memiliki biaya runtime-nya. Jadi, dia tidak mempengaruhi runtime, tetapi mereka membantu dengan pengecekan tipe dan pencegahan kesalahan. Jadi, kayak semacam sudah dibuatkan rancang bangunnya ya. Nah, interface itu ditandai dengan keywordnya, kata khususnya atau kata kuncinya adalah interface. Nah, misalkan kita akan coba contohkan sebuah interface ya. Nah, misalkan saya buat di sini interface. Nah, ini didefinisikan sebagai interface. Misalkan saya buat i employee atau interface employee, kita pendekkan jadi i employee ya. Nah, di sini saya mau membuat yang namanya emp code misalkan ya. Nah, ini tipe datanya misalkan number. Jadi nanti kalau yang implement interface ini harus mengikuti ini number. Misalkan kemudian emp name saya buat string. Kemudian di sini get salary. Ini akan saya buat sebuah fungsi ya, get salary ini. Ini adalah sebuah arrow function number yang dimasukkannya ya. Kemudian ini nanti akan mereturnkan number. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita akan get manager name ya. Get manager name. Ini juga sama, kita buat number, kemudian ini akan mereturnkan string. Oke, di sini kita bisa mengimplementasikannya ya. Ini contoh kalau kita membuat interface, tapi ini kayaknya kepanjangan. Kita
satu aja ya, get salary sampai sini aja deh. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan ke dalam kelas. Nah, kita akan membuat kelas namanya employee. Kemudian kita akan implement IE. Nah, ini ya. Jadi kita harus menggunakan pakem dari IE employee ini. Dia memiliki employee code, employee name. Nah, kemudian dia juga harus memiliki sebuah fungsi salary. Nah, ini parameternya harus dioperasikan ya. Misalkan ini nggak pakai param ya, mp code aja ya, mp code misalkan ini juga mp code. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah pengecekan jika mp code-nya this.code dot mp code, maka kita akan return kan misalkan segini. Kalau misalkan bukan, kita akan return kan 0. Oke, ini contoh ya. Jadi dia ketika membuat sebuah atributnya, kemudian membuat metode, ini harus minimum terimplement semuanya. Kalau misalkan ini tidak ada satu, maka dia akan error ya. Ataupun misalkan tipe datanya ini tidak sama, misalkan kita buat number, ini juga akan error. Jadi interface ini sebagai kerangka atau batasan yang setiap yang mengimplement dia. Kayak misalkan kelas mengimplement interface, maka ini harus mengikuti kerangka yang dibentuk ini. Oke, nah nanti ini bisa kita gunakan. Nah, misalkan kita panggil let emp sama dengan new emp. Kemudian kita akan emp get salary. Kita save. Kita coba jalankan. Nah, lihat kita mendapatkan ya 1000 dari sini. Oke, itu contoh kita dengan menggunakan kelas. Nah, ternyata interface juga bisa kita gunakan sebagai tipe. Nah, interface sebagai tipe berarti interface dapat digunakan untuk mendefinisikan tipe dari sebuah variabel, fungsi, ataupun kelas. Nah, kita menggunakan interface sebagai tipe. Misalkan kita membuat sebuah interface person. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan name, string, kemudian age, ini number. Nah, maka ketika kita membuat sebuah variabel let p1 sama ini kasih titik 2, ini isinya adalah person. Nah, maka ini bisa kita isi misalkan name titik 2, misalkan John, age-nya 30. Nah, ini kita gunakan sebagai kerangka. Jadi kalau misalkan kita cetak console.log 1 .name misalkan ya, kita save. Sekarang kita tinggal jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya John dari sini. Karena kalau misalkan ini kita buat berbeda, taruhlah misalkan kita kasih ini number, maka dia tidak akan menerimanya karena ini harus sebuah string. Nah, begitupun untuk yang age. Misalkan ini kita buat menjadi sebuah string, juga tidak akan diterima. Oke, ataupun kita tambahkan lebih, misalkan gender. Nah, ini juga ditolak ya. Oke, ini contoh kalau kita menggunakan interface sebagai tipe. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan interface sebagai fungsi ya. Ini kita bisa sebagai fungsi ya.
Misalkan kita buat sebuah interface greeting ini kita akan isi dengan name, string, dan akan mengembalikan string. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah hello, kita akan isi dengan greeting, kita akan returnkan hello dan name. Maka di sini ketika kita definisikan greetingnya di sini, ini tidak boleh lain ya. Misalkan di sini kita buat number, ini akan error karena ini harus string. Oke, dan ini bisa kita panggil console.log hello John. Oke, kita coba jalankan. Nah, hello John, ini bisa kita panggil. Nah, ini kita menggunakan interface untuk sebuah fungsi. Oke, selain itu kita bisa juga menggunakan interface untuk array. Nah, sebagai fungsinya sama ya, sebagai batasan sebuah array. Nah, misalkan kita buat sebuah interface number array. Nah, kita buat seperti ini, kita buat index number. Ini harus number, artinya interface-nya kita gunakan number ya. Maka ketika kita definisikan let array 1, maka kita bisa menggunakan number array. Nah, kita bisa menggunakan number array. Nah, ini kita akan isi dengan misalkan 1, 2, 3, 4. Ini titik 2 ya, bukan sama dengan titik 2 number array seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa cetak console.log arr1. Nah, kalau misalkan kita isi dengan yang lain, ini akan error ya. Misalkan ini saya duplicate, kemudian ini saya isi dengan string arr2 misalkan ya. Nah, ini juga dia akan menolak ya. Tuh. Dia string, tidak diizinkan. Oke, ini sebagai batasan sebuah array. Kita coba jalankan. Nah, ini keluar ya arraynya. Nah, kemudian interface juga bisa kita gunakan untuk properti optional property ya. Nah, misalkan saya buat sebuah interface seperti ini. Saya interface kemudian square. Square config. Square config kita akan buat sebuah color, ini color, kita gunakan tanda tanya. Ini artinya dia opsional ya, tanda tanya titik 2 string. Nah, kemudian width kita gunakan tanda tanya number. Ini kita gunakan sebagai opsional, tanda tanya ini sebagai tanda opsional. Nah, di sini kita bisa menggunakannya ya. Kita buat sebuah function, misalkan create square. Nah, di sini kita ambil config misalkan ya. Config ini kita akan ambil dari dari square config. Maka dia harus mereturnkan boleh mereturnkan ini sebagai string atau number. Nah, di sini kita coba kasih inisialnya ya, white. Kemudian kita akan cek config color. Nah, kemudian kita buat new square. Kita colornya ambil dari config.color. Nah, return new square. Nah, di sini kita bisa memanggilnya let my square misalkan ya. Kita akan create square. Misalkan kita ambil hanya ini aja, color aja, karena kita sifatnya opsional ya. Nah, ini tidak error ya. Dan kita bisa cetak console.log my square. Nah, karena sini sifatnya opsional untuk interface-nya, jadi walaupun kita isi hanya 1, ini jadinya masih bisa.
Kita jalankan. Nah, lihat kita bisa mendapatkannya ya. Nah, karena kita memiliki di sini kayak semacam defaultnya ya. Oke, kalau misalkan ini kita isi ya jadinya nanti ada isinya keubah ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan interface untuk read only properties. Misalkan kita buat sebuah interface, kita dapat buat sebuah void. Kita buat read only x titik 2 ini number. Kemudian kita buat read only y ini juga number. Nah, kemudian di sini kita tinggal buat variabelnya ya. Kita buat let p1 sama dengan, nah kita buat batasan dari poin. Nah, kita batasan dari poin dengan isinya adalah x10 y 20 pp1 karena p1 sudah ada ya. Kita gunakan p1, kita save. Nah, kita bisa kontrol. Nah, ini kalau misalkan kita coba ganti ya, pp1.x kita coba ganti dengan apalah. Ini tidak bisa karena kita hanya bisa membaca doang. Nah, kalau membaca doang kita bisanya console.log pp1 misalkan .x. Nah, ini bisa dibaca doang. Kita jalankan. Nah, ini keluar 10 ya, tapi tidak bisa kita mengubahnya karena ini sebagai read only. Nah, itu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan interface sebagai extend. Nah, kita bisa mengextend dari interface lainnya. Jadi dari interface kita extend lagi. Misalkan kita mempunyai interface save seperti ini. Kemudian ini memiliki function namanya area, ini number. Nah, kemudian kita buat lagi interface untuk colorful. Nah, colorful ini kita akan kasih color string. Nah, kemudian di sini kita akan buat lagi interface circle. Nah, kita akan extend dari save dan colorful. Kita buat radius number. Nah, sekarang kita akan coba implementkan. Kita akan buat sebuah kelas, misalkan coba. Kita akan implement untuk circle. Nah, kita akan buat sebuah konstruktornya ini, dan kita akan buatkan untuk areanya. Kita akan ambil radiusnya, kemudian kita akan tutup. Nah, ini ya, kita sudah membuat beberapa yang dimiliki dari interface yang digabungkan ya, karena ini ada extend, maka kita bisa harus memasangkan color. Kita ambil dari interface colorful, radius ini dari yang circle-nya, kemudian area ini kita ambil dari yang save-nya. Nah, jadi ini ketiganya karena kita melakukan extend, nah jadinya ada semua ya. Kalau misalkan kita hilangkan salah satu, maka dia akan error. Oke ya. Nah, ini bisa kita panggil ya. Let coba sama dengan kita akan new coba 10 red. Kita akan console.log coba dot area. Misalkan seperti ini ya. Kita jalankan. Oke, ini sudah ada ya 100. Oke, itu kira-kira beberapa kegunaan interface dan beberapa penempatan interface ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita gunakan terkait dengan interface. Inti dari interface adalah sebuah abstrak, tipe abstrak yang mendeskripsikan bentuk dari sebuah objek. Nah, dari sebuah objek itu bisa kita tempatkan di berbagai tempat ya. Di kelas,
di fungsi, di variabel. Nah, bisa kita tempatkan. Tadi sudah kita contohkan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.